Hai pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi tentunya dalam program Anda di Nusantara TV. Ini dia, Super Don, Super Opini. Bersama saya ada Super Doni The Kaiser dan Super Don Bosco Slamet. Bukan kita yang super. Yang super adalah yang mendukung program kita Bang Don, yaitu Super Super Sour Candy. Dan kali ini, seperti biasa, saya dan Bang Don akan mengajak Anda untuk diskusi tentang tema-tema yang sedang super, yang sedang menjadi buah bibir. Dan kali ini kami ajak Anda juga, selain menyaksikan program ini, mudah-mudahan hasilnya juga super. Super, itu dia. Makanya Super Don kembali ke tengah ruang keluarga Anda. Terima kasih yang sudah menyaksikan program ini di layar Nusantara TV. Jangan lupa saksikan program kami juga di channel YouTube Official Nusantara TV. Oke, Bang Don. Ya. Salam super. Ya, salam super begini ya. Jadi ingat motivator itu kan, kalau bicara salam super gitu. Super kita. Ini sangat menarik. Itu dari gambaran seorang underdog. Yes. Tiba-tiba menjadi somebody. Lalu keluarlah kebijakan menarik uang dari BI, uang pemerintah disimpan di sana 200 triliun dan disimpan dalam sistem perbankan. Maksudnya untuk disalurkan jadi kredit. Tetapi kemudian setelah itu keluar stimulus. Stimulus ekonomi yang baru, mungkin nilainya lebih dari 16T kalau tidak salah. Yang kemudian untuk menghidupkan ekonomi kita gitu. Jadi kelihatannya itu akan didistribusikan langsung, digelontorkan ke pekerja, kemudian untuk diskon PPh, lalu kemudian hal-hal yang membuat sektor real itu hidup. Konsumsi domestik naik, kira-kira gitulah. Dengan harapan ekonomi kita menjadi super. Super dan tumbuh, jadi gagasan tumbuh 5,4% di akhir tahun terpenuhi. Kira-kira begitu dong. Oke. Nah, sesuai dengan harapan kita butuh orang yang pintar membaca ini. Ya, sudah kita hadirkan narasumber super kita dalam Super Don episode kali ini. Kita hadirkan ada dua narasumber. Saya kenalkan, sudah hadir di sebelahnya Bang Don adalah pengusaha yang juga analis kebijakan ekonomi, Ajib Hamdani. Apa kabar Pak Ajib? Sangat baik Mas Don. Salam super. Salam super. Suaranya selalu menggelegar. Selalu menggelegar ya kan? Ya, dan juga kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom, yaitu dengan seorang ekonom nasional kita, yaitu Nina Sapti Triaswati. Bu Nina, salam super. Salam super, Bang. Mbak Nina, terima kasih sudah hadir di Super Don. Oke. Saya mengingat mudanya Mbak Nina. Dulu seangkatan dengan Ibu Sri Mulyani, sering datang ke Liputan 6 SCTV untuk jadi narasumber. Jadi ekonom dan sekarang jadi ekonom hebat. Oke, baik Bang Don, langsung kita ngobrol super kita kali ini. Tapi biar asik, saya mau kasih dulu lah Pak Ajib, permen, silakan ya. Dibawa dulu. Ya, Abang pastilah. Abang mau yang merah atau yang kuning? Mana-mana saja. Oke, dua aja buat Abang. Tapi makannya nanti aja sebelum kita break ya. Buat Bu Nina saya wakili ya, saya ambil dua Bu Nina ya. Ada yang merah sama yang kuning. Oke, baik. Saya mau lempar pertanyaan, tapi nanti dielaborasi dengan tadi statementnya Bang Don, kan sekarang ada stimulus ya Bang Don ya? Nah Bang Don, kalau soal stimulus ini, saya juga harus tanya ke Pak Ajib nih. Dengan 8 program paket ekonomi yang dirilis oleh pemerintah. Pak Ajib komentarnya. Begini Mas Doni, memang menarik dan tadi saya menyimak paparan dari Bang Don bahwa bagaimana program pemerintah ini sedang terus digelontorkan yang orientasi adalah untuk good job creation sebenarnya. Karena problem mendasar ekonomi kita adalah masalah kemiskinan dan masalah daya beli. Artinya daya beli ini berbicara masalah pengangguran kita yang tinggi. Sehingga harapannya adalah Mas Doni, dengan adanya program pemerintah, program 8 plus 4 plus 5 ini bisa lebih banyak menyerap tenaga kerja, kemudian menopang daya beli masyarakat, yang notabene daya beli masyarakat adalah penopang signifikan pertumbuhan ekonomi kita, Mas Doni. Sebagai gambaran begini, kalau kita melihat di kuartal pertama kemarin hanya 4,87% pertumbuhan ekonomi kita, kemudian di kuartal pertama, Bang Don. Kemudian di kuartal kedua kemarin itu kan 5,12%. 5,12%, tapi tidak terasa seperti itu. Lepas dari dinamika dan pandangan-pandangan yang ada. Artinya kemudian tadi juga Bang Don menyampaikan bahwa tahun 2026, tahun depan kita kan targetnya 5,4%. Tapi kemudian Bang Don, perlu kita ingat betul bahwa Menteri Keuangan kita yang baru itu bisa mempromis bahwa pertumbuhan ekonomi kita bisa mencapai 6% sampai dengan 7%. Sehingga dibutuhkan sebuah extra effort. Dibutuhkan sebuah terobosan-terobosan yang bersifat super juga. Ini berarti. Agar bagaimana pertumbuhan ekonomi bisa lebih maksimal punya daya ungkitnya. Kuncinya adalah bagaimana job creation,
kuncinya penciptaan lapangan kerja yang baru dan membentuk low cost ekonomi. Jadi kita pikir membentuk low cost ekonomi. Nah, ini kemudian yang kita lihat Bang Don, bahwa kemudian ketika Menteri Keuangan Pak Purbayu Sadewa mengeluarkan namanya PMK 276 tahun 2025 tentang penempatan dana. Ya. Karena pemerintah ini kan punya dana sisa anggaran lebih sebesar kira-kira 450 triliun totalnya. Di rezim Ibu Sri Mulyani Indrawati, uang itu taruh di BI sebagai pemegang kebijakan moneter. Tapi kan kalau menteri kita yang baru Pak Purbayu ini kan sekarang pemegang kebijakan fiskal, tapi sangat moneteris, kira-kira begitu. Beliau sangat pemegang kebijakan fiskal, tapi sangat moneteris. Makanya beliau sangat aware dengan bagaimana likuiditas yang ada di pasar, bagaimana tingkat suku bunga acuan. Karena kita percaya, Bang Don, bahwa ketika bagaimana sistem keuangan Indonesia diguyur oleh likuiditas, otomatis bunga akan cenderung turun. Karena dana berlebih. Dan kalau kita lihat memang lending growth kita turun dari target 8-11%, hanya tercapai sekitar 7%. Oke. Kita mau tanya ke Mbak Nina. Kan sudah ada stimulus, lalu kemudian ada 200 triliun. Itu kan punya tentu berdasarkan diagnosa ekonomi kita, kondisi ekonomi sekarang. Ini apakah ada hubungan dengan ketepatan diagnosa dan treatmentnya kemudian? Ya, ada dua sisi, Bang Don. Yang pertama dari suplai uang. Ya, jadi kalau dari suplai uang itu yang dikritik oleh Pak Purbaya, oleh Menteri Keuangan kita sekarang, ini uangnya tidur di bank, uangnya pemerintah ini ya. Kalau uangnya tidur di bank, nggak diapa-apain. Uang yang berputar tuh hanya uang APBN yang sudah dikeluarkan langsung, gitu ya. Lalu ada lagi kebijakan burden sharing yang dari BI. Nah, itu kan ranahnya BI. Jadi uang digelontorkan BI dengan memberi serta SBN-nya pemerintah, tapi tidak dalam kendali bahwa BI mengatur pembelanjaannya. Sementara yang sekarang dikeluarkan itu uang pemerintah sendiri, lalu ditaruh di bank-bank himbara, ya kan? Jadi uang pemerintah sendiri ini uang saya nih, bukan uangnya BI gitu kan? Tabungan saya taruh di bank himbara. Nah, tapi dikasih syarat, jangan beli SBN ya. Iya. Diatur-atur. Beli ini, beli itu gitu. Jadi ini uangnya pemerintah, cuma lebihnya dari APBN yang lalu gitu ya. Jadi lebih-lebihnya. Berarti apa? Ini uang stimulusnya pemerintah sebetulnya. G tambahan ya, yang memang sudah disetujui anggarannya, tetapi diperlancar. Karena kalau lewat BI katakan money supply yang biasa, yang lalu itu, yang lalu dikatakan kekeringan, uangnya dialirkan. Tetapi banknya tidak menyalurkan kreditnya. Betul. Jadi uangnya diberikan SBN oleh bank-bank gitu kan. Jadi terlihatlah kan SBN kan tinggi ya bunganya. Tinggi bunganya gitu. Ya. Maksudnya marginnya itu dipelihara oleh si bank komersial. Kalau ini kita buat aturan deh, nggak boleh dibeliin SBN gitu ya. Tinggal efektivitas dari aturannya, efektif nggak nih diatur begini, karena harus diawasi kan. Ini uang harus disalurkan. Kalau kita lihat yang direncanakan pemerintah, bagaimana menyalurkannya, dibaca dari pengumuman pemerintah press release itu yang ada tabelnya. Itu pertamanya adalah perumahan rakyat itu. Jadi ada supply 17 triliun, lalu ada demand 13 begitu ya. Iya, betul. Ini kira-kira ya kalau kita lihat ini kan berarti real estate nanti minjam gitu, bangunlah rumah-rumah sederhana, lalu masyarakat juga dilonggarkan kurnya atau bagaimana supaya bisa ngutang gitu kan. Jadi aliran itu akan masuk baru karena ini dari uang sisanya pemerintah. Jadi bukan ini seperti sementara ya, tentu bisa ditarik ketika diperlukan, tetapi ini ada uang tidur gitu. Jadi bisa lebih lancar begitu ya penyaluran kreditnya. Ini kan yang jadi masalah, dihimbau oleh BI, ini bunga saya udah saya turunkan, kok bank-bank nggak menyalurkan kredit, kok nggak ada demand katanya. Padahal si bank tidur juga udah dapat SBN yang berapa persen itu gitu kira-kira kan. Bank-bank merasa menyimpan uang ke BI itu punya bunga yang tinggi. Makanya jadi bankir itu tidak susah Mbak Nina. Taruh aja uang di SBN sudah beres. Udah jadi bankir itu. Betul. Dapat bonus besar pula gitu kan. Maksudnya tantiem segala macam itu yang lalu diteriakin kan. Maksud saya adalah ini ada uang yang katakanlah menurut bank-bank susah menyalurkan kreditnya. Sekarang dicoba oleh Pak Menteri yang sekarang karena beliau punya pengalaman.
di masa lalu dia coba-coba kecil gitu, lancar tuh katanya gitu ya. Jadi sekarang dicoba besar 200 triliun karena waktu dulu dia bukan Menteri Keuangan, sekarang dia Menteri Keuangan. Jadi dia punya nih tabungan pemerintah nih, masa tidur aja di bank, ini orang lagi perlu uang gitu ya. Nah, taruhlah ke masyarakat, supply bergerak, demand bergerak nanti. Itu kira-kira yang digambarkan dengan keuangan sekarang. Jadi ada uang tidur pemerintah yang tidak diapa-apain. Jadi uang tidur nih. Uang tidur ya. Cuma Pak Haji kan cari-cari utangan gitu. Jadi kalau dibaca hati-hati itu bagaimana menyalurkannya. Di samping perumahan ada perikanan, beli modernisasi kapal lah gitu. Ini kan berarti kan masa sih nggak bisa bank menyalurkan ke UMKM gitu kan? Ini kan sebenarnya dipaksa jangan beli SBN lagi ya, tapi tolong pinjamin lah itu koperasi Merah Putih, nanti lewat koperasinya bisa nggak membangun perikanan kita ini gitu kan, yang kapalnya jelek gitu-gitulah gitu kan. Jadi ini kan koperasi ini diharapkan membangun dengan 100 desa tadi, koperasi Merah Putih nelayan 80.000 desa. Ditambah 1.000 kapal nelayan, saya lihat modernisasi kapal gitu ya. Jadi ini uang pemerintah disalurkan tapi modelnya lewat perbankan, nanti kreditnya diberikan oleh bank kepada koperasi Merah Putih gitu kan. Lalu nanti koperasinya bertanggung jawab lah, satu desa itu berbagi-bagilah bagaimana jadi pengusaha kecil, pengusaha ikan lalu pakai cold storage nanti dan seterusnya gitu. Jadi uang ini uang untuk katakanlah disalurkan ke real tapi lewat perbankan. Bukan jadi saya ingat Bang Don dulu ada istilah Bu Nina, Pak Ajib. Kagak ada duit susah, ada duit juga susah gitu. Tapi menurut Pak Ajib sebenarnya perlu apa sih? Perlu kreativitas atau keberanian? Karena kalau nggak ada kreativitas untuk menciptakan program untuk menyalurkan ke masyarakat, kan dukung aja program-program pemerintah kan? Ya begini Mas Doni, memang ada sebuah paradoks juga ketika dibilang likuiditas kering, karena memang kita menyadari bahwa perbankan adalah sebuah industri keuangan yang harus prudent dalam menyalurkan kredit. That's the problem. Mereka punya pengawas yang namanya OJK. Nah, kemudian kita lihat ketika likuiditas itu mengering, makanya kemudian Pak Menteri Keuangan mengguyur dengan anggaran lebih dari pemerintah. Sebenarnya ada data yang menarik bahwa loan to deposit ratio kita itu cenderung masih rendah. Kita hanya 87,6%. Padahal kita batasnya itu bisa sampai dengan 92-93%. Artinya jadi masih ada ruang. Masih ada, Bang Don. Ada sekitar 5%. Kalau sebenarnya ini dioptimalin, sebenarnya masih ada uang 300 triliun yang bisa mengalir ke masyarakat. Itu poin pertama. Poin kedua, kita berbicara rasio kredit terhadap UMKM. Di Indonesia ini belum ideal, Bang Don. Karena baru kira-kira di angka 18%. Karena dari total kredit yang mengalir 8.100 triliun kita hitung, itu kira-kira baru 1.500 triliun yang ke UMKM. Yang ke UMKM dari 8.000 triliun itu hanya 1.500. Equal dengan 18%. Nah, ini yang menjadi harapan teman-teman dari Apindo agar seharusnya pemerintah bisa lebih mendorong masuk ke sebuah ekosistem tapi yang terukur. Contoh tadi Mas Doni juga menyampaikan, program pemerintah aja contoh. MBG, makan bergizi gratis. Satu SPPG itu butuh investasi 1,5 sampai 2,5 triliun. Miliar. Miliar sampai 2,5 miliar SPPG, per titik ya. Per titik, Padahal pemerintah sudah menyediakan buat anggaran makan bergizi gratis itu misalnya 171 triliun tahun ini. Dan tahun depan sudah disiapkan 335 triliun komitmen Pak Prabowo sesuai dengan waktu pidato kenegaraan tanggal 15 Agustus kemarin, Mas Doni. Tapi kemudian serapannya sangat rendah sekali. 10-an%, belasan persen sampai bulan September ini. Artinya kan ini ada problem apa? Masyarakat itu nggak mampu untuk membangun dan punya investasi dapur. Ya Bang, sekarang dukung. Harusnya Bang dukung dengan duit himbara. Toh repayment capacity-nya dari dana APBN. Nah, ini kan aman. Kira-kira begitu. Kan sekarang problemnya itu kan kenapa bank-bank ini pada akhirnya tidak bisa maksimal mengucurkan kredit begitu. Nah, itu dia. Jadi di kita ini kan memang ekosistem belum terbangun maksimal secara bisnis, Bang Don. Makanya Apindo sering mengusulkan agar kita ini pemerintah itu harus mendorong namanya low cost economy. Variabel low cost economy itu ada namanya variabel pengurangan di sisi logistik misalnya. Salah satunya adalah cost of fund sebenarnya. Cost of fund ya. Memang betul Bang Don bahwa program menurunkan tingkat suku bunga kredit, program mengguyur likuiditas ke sistem keuangan Indonesia, ini bukan satu-satunya program pemerintah yang bisa membuat pertumbuhan ekonomi naik lebih drastis. Enggak, kami melihat itu juga. Artinya dibutuhkan variabel yang lain, tapi minimal ada satu langkah progres dari pemerintah yang bisa mendorong ke arah terbangunnya low cost ekonomi dengan tingkat suku bunga murah dan lain-lainnya. Misalnya, pemerintah ingin agar program populisnya Pak Prabowo berjalan lancar, MBG, Koperasi Merah Putih,
Terus seperti tadi Mbak Nina juga sampaikan, misalnya ada sektor nelayan dan perkebunan, program 845 tadi. Itu bisa masuk ke sektor-sektor yang menjadi orientasi dan program pemerintah. Sehingga satu sisi, bank ini kan kalau kita lihat kalkulasinya Bang Don, itu lebih banyak, mungkin bisa dikoreksi kalau salah Mas Doni, tapi fungsi utama bank itu kan fungsi intermediari sebenarnya. Betul. Ada dana pihak ketiga dan kemudian menyalurkan kredit gitu. Tapi kan kalau terlalu banyak fee based commission misalnya kan, kita cas tabungan, cas transfer, cas ATM dan lain-lain, itu malah justru menjadi potensi penghasilan utamanya bank. Harapan kita adalah bank itu betul-betul menyalurkan kredit. Artinya LDR-nya juga belum maksimal sampai dengan 92%. Tambahan likuiditas 200 triliun dari pemerintah, harapan kita ini masuk ke sektor yang produktif. Ya, sekarang saya ingin bertanya kepada Mbak Nina. Nah, sebentar Bang Don, sebentar. Kenapa? Ya, karena saya tahu nih kalau sudah Pak Ajib, Bu Nina, ini pasti akan on terus ini. Nah, jadi kita harus break dulu. Karena tadi saya udah ngasih permen ke Bang Don sama Pak Ajib, ya kan? Nah, ini biar meleknya boleh kita coba langsung on lagi. Kita rehat dulu, jangan kemana-mana pemirsa, kena Super Don, Super Opini segera kembali sesaat lagi. Ayo Bang, kita makan.